Kita ke sorotan lain, Saudara. Pelaku pengancaman calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dengan inisial AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur. AWK kini diperiksa di Polda Jawa Timur bersama tim gabungan Bareskrim Polri. Dari keterangan awal, pelaku membenarkan akun tersebut adalah akun pribadinya dan AWK lah yang mencuit ancaman kepada Capres Anies Baswedan. Bapak sudah disebutkan oleh yang terdahulu pimpinan-pimpinan kami. Terkait motif pengancaman, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho bilang tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Jawa Timur masih mendalami hal tersebut. Namun saat ditanya wartawan apakah ada kemungkinan pelaku terafiliasi dengan paslon tertentu, polisi bilang dari informasi awal tidak ada afiliasi antara pelaku dan paslon tertentu. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Dan Saudara, melalui keterangan tertulis, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengapresiasi Kapolri yang telah menangkap pelaku pengancam penembakan. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi kepada Bapak Kapolri dan apresiasi kepada Bapak Kapolri dan juga institusi Polri sehingga pemilu ini dapat berjalan dengan kondusif dan damai. Timnas Amin sedang mendalami apakah ancaman penembakan ke Anies Baswedan akan dibawa ke ranah polisi atau Bawaslu. Kapten Timnas Amin serahkan penilaian ancaman penembakan kepada warga. Namun, tim Amin percaya masyarakat akan tetap menjaga kondusivitas penyelenggaraan pemilu. Diserahkan kepada tim hukum, ya, tim hukum yang menyelesaikan persoalan itu. Ada himbauan untuk masyarakat terkait ancaman-ancaman itu? Oh ya, masyarakat kan selalu sudah cerdas, bisa melihat mana yang benar dan tidak. Saya yakin masyarakat tetap menjaga pasangan 01 ini. Intimidasi dan segala macam itu pertama, masyarakat bisa menilai. Kami punya tim hukum nasional yang baik, sehingga mereka semua ini yang mengatasi hal tersebut, apakah itu dilaporkan ke polisi atau Bawaslu, itu nanti tim yang menentukan. Oke? Saudara, informasi terkini dari pelaku pengancam Capres Anies Baswedan kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Asri Gunawan. Asri, selamat sore. Apakah pelaku pengancam penembakan Capres Anies Baswedan ini sudah ditetapkan jadi tersangka? Iya, selamat sore Nirung dan saudara. Meski sudah ditangkap, polisi belum menetapkan pelaku berinisial AWK sebagai tersangka karena masih mencari tahu dan mendalami apa motif pelaku melakukan pengancaman di media sosial kepada calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, memang pelaku sudah mengakui perbuatannya bahwa memang akun yang digunakan adalah akun pribadinya, kemudian juga apa yang ditulis di dalam media sosial tersebut ditulis sendiri oleh pelaku. Dan polisi juga menjelaskan bahwa pelaku ini tidak terafiliasi paslon lainnya, sehingga dapat dipastikan bahwa perbuatan pelaku ini murni atas kehendaknya sendiri. Kemudian saat ini tim gabungan dari Direktorat Siber Bareskrim Mabes Polri dan juga tim siber dari Polda Jawa Timur ini tengah berkolaborasi untuk kemudian mendalami akun media sosial atau akun TikTok yang digunakan pelaku untuk melakukan pengancaman di media sosial terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan untuk kemudian bisa menelusuri identitas dari pelaku sendiri. Kemudian menurut Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho bahwa pelaku ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik tentang pengancaman melalui media, dan pelaku pun terancam dijatuhi hukuman atau terancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750
juta rupiah. Nah, dari penelusuran ataupun juga hasil penangkapan dan juga apa yang dikerjakan Polri, dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan ini mengapresiasi kinerja cepat Polri dalam mengawal pemilu dan tentu saja dalam menjaga kebebasan berpendapat. Anies Baswedan juga meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan juga proporsional sesuai aturan yang berlaku. Tapi di sisi lain, Anies Baswedan juga meminta kepada Polri agar pelaku ini dibina. Dan kalau dari Timnas Amin sendiri seperti yang sudah dijelaskan di paket pengantar sebelumnya, bahwa memang Timnas Amin ini masih akan mendalami dan menelusuri apakah terkait dengan kasus ini akan dibawa atau dilaporkan ke Bawaslu atau kepolisian, karena masih dilakukan pendalaman dan juga penelusuran oleh Timnas Amin sendiri. Tapi yang jelas dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan ini mengapresiasi Polri dan juga berharap kejadian seperti ini tidak terulang, karena ini untuk menjaga kondusivitas menjelang pemilu yang akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Sementara demikian, Nilu. Baik, terima kasih Asri Gunawan atas informasi Anda.